yang hadir? Supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan berdoa mulai. Datang ke kelas tepat waktu dan membawa semua peralatan yang diperlukan untuk belajar. Kemudian siswa harus bersiap untuk memulai pembelajaran ketika bel berbunyi. Apakah kalian sudah melaksanakan kesepakatan satu? Sudah. Terima kasih. Sekarang yang kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian. Siswa harus mendengarkan dengan penuh perhatian ketika guru atau teman sekelas berbicara. Kesepakatan yang ketiga yaitu bersikap sopan dan hormat kepada semua orang. Semua orang di sini tuh maksudnya siapa kan? Bapak Ibu guru, terus teman, terus penjaga sekolah. Yang terakhir, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, tidak boleh bengong atau pasif. Siswa harus berpartisipasi aktif, jadi nanti kalau ada kegiatan kelompok, teman satu kelompok harus aktif mengikuti kegiatan kelompok, harus saling membantu dan bekerja sama. Kesepakatannya tadi ada 5, sekarang konsekuensinya. Jika kalian melanggar dari salah satu kesepakatan, maka pelanggaran terhadap kesepakatan kelas akan dikenakan konsekuensi seperti teguran lisan. Kita ingatkan dulu, catatan di buku harian atau waktu istirahat tambahan. Setuju? Setuju. Coba semangat.
kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah percaya dengan adanya Rasul. Oke, terima kasih. Kalau di antara kalian sudah paham tentang iman kepada Rasul, selanjutnya kita akan mengadakan diferensiasi konten. Untuk kelompok 1, mana kelompok 1? Ini ya, ini kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, kelompok 4. Nah, untuk kelompok 1, silakan bisa dibuka buku paket PAI halaman 75. Untuk kelompok 2, silakan dibuka buku kisahnya halaman 155. Untuk kelompok 3 dan kelompok 4, silakan memperhatikan layar proyektornya Bu Fari. Untuk kelompok 1, 2 boleh dimulai ya, boleh membaca dan bersama teman satu kelompoknya. Ini untuk kelompok 3 dan 4 ya, boleh memperhatikan materi yang ada di video pembelajaran. Anak-anak, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengenal Rasul-Rasul Allah yang wajib diimani. Dan yang kedua, peserta didik mampu meneladani sifat wajib Rasul. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa arti dari iman? Iman artinya percaya. Iman kepada Rasul artinya percaya bahwa Allah mengutus Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Nah, sekarang kalau Bu Fari tanya dari kelompok 1, kira-kira siapa tokoh idola yang kalian contoh? Kelompok 1, siapa? Umar bin Khattab. Dari kelompok 2, siapa tokoh yang kalian idolakan? Nabi Muhammad. Pinter sih. Kelompok 1, siapa tokoh idolanya? Nah, setelah ini Bu Fari akan kasih tugas kalian. Nah ya, kita lanjutkan dulu materinya. Sifat wajib Rasul jumlahnya ada berapa anak-anak? Ada berapa? 4. Apa saja? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. 4 sifat mustahil atau sifat kebalikan dari sifat wajib. Yang pertama, isi, khianat, iman, balaga. Siddiq artinya jujur, amanah, tabligh, menyampaikan, fatonah, kemudian sifat mustahilnya kebalikan dari jujur, berdusta. Berarti kebalikan dari siddiq. Siddiq kebalikan dari izin. Amanah kebalikan dari kitman. Tabligh. Balaga. Berapa jumlah Rasul yang wajib kita imani ya? Nabi yang wajib kita imani ada berapa? 20. Nah, sekarang apa yang kita ambil dari materi tentang sifat wajib Rasul? Yang pertama, berusaha mencontoh apa yang diajarkan oleh para Rasul. Berarti kalau Rasul itu jujur, maka kita juga harus bersikap jujur. Kemudian yang kedua apa? Amanah. Berarti kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya, tidak mudah untuk berkhianat. Kemudian yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Bu, yang kita sampaikan apa? Kalau kamu punya ilmu, yuk kalian menyampaikan ilmu. Menyampaikan pesan juga disampaikan sebuah pesan. Kemudian yang kedua, menjadi anak yang jujur, cerdas, dapat dipercaya dan juga pemberani. Kelompok 1 ini ya. Kelompok 1 tugas kalian adalah sintaks perencanaan proyek. Kelompok 1 silakan kalian membuat video pendek yang berisi tentang penjelasan kalian tentang sifat wajib Rasul. Kelompok 2 tugasnya membuat poster. Kemudian kelompok 3 tugasnya meresum materi yang sudah kita pelajari hari ini. Boleh silakan dikeluarkan alat tulisnya, silakan bekerja sama. Ini kelompok 4 juga tugasnya meresum.
Selanjutnya kita akan menyusun jadwal terkait pelaksanaan tugas kelompok. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 mau menyelesaikan tugasnya dari kapan? Dari Rabu. Oke, dari Rabu ya. Kelompok 2 hari apa? Kamis. Oke, kelompok 3? Kelompok 4? Sabtu. Selanjutnya kita akan mempresentasikan tugas yang sudah kalian buat ya. Untuk kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil posternya. Silakan maju. Nah, sekarang boleh dilihatkan hasil posternya kepada teman-teman kalian. Teman-teman yang lain boleh melihat gimana hasil poster dari kelompok 2. Sekarang silakan sampaikan apa yang sudah kalian buat. Teman-teman boleh kasih apresiasi untuk teman yang sudah kalian buat. Itu kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Silakan presentasikan hasil resumnya. Dari kelompok 3 hasil tugas kelompok kami. Boleh tepuk tangan teman-teman yang lain. Terima kasih untuk kelompok 3. Boleh selanjutnya Bapak kita akan melakukan evaluasi. Kira-kira ada kesulitan di dalam belajar kelompok tadi? Atau kemudian yang keenam, Bapak akan melakukan monitoring, yaitu pemberian umpan balik. Jadi tugasnya untuk tugas. Oke. Terima kasih anak-anak. Sekarang Bu Farid ke kegiatan penutup yang terakhir. Anak-anak untuk tugas di rumah, anak-anak nanti bisa mengerjakan buku paket ada di halaman 100. Paham untuk tugasnya? Tugas di buku tugasnya kemudian dikumpulkan pada waktu pembelajaran PAIBT. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Untuk mejanya boleh dirapikan dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa selesai. Siap gerak. Kepada Sang Bendera Merah Putih, hormat gerak. Tegak gerak.